Halo, Assalamualaikum. Smartphone baru dari Xiaomi Indonesia. Ya, ini kemasannya rada fresh ya, karena ada tempelannya ini nih, ngeliatin penampakan dari back covernya. Back covernya kayak smartphone mahal, tapi kalau ngeliat sejarahnya, seri angka yang ada C-nya ini biasanya dibanderol di angka di bawah 2 juta ya, 1, sekian. Nah, ini menarik karena untuk harga, kalau jadi segitu harganya, itu dia punya RAM 8 GB dengan 8 GB extension, jadi jangan terpaku dengan angka 16-nya ya. Namun yang sangat menarik adalah storage-nya atau ROM-nya sudah 256 GB. Saya belum tahu tipe storage-nya apa. Kemudian juga untuk prosesornya juga saya belum tahu. Di sini cuma disebutin dia menggunakan powerful octa-core processor. Saya cek GSM Arena, Redmi 14C ini pakai Helio G81 Ultra, tapi belum bisa dipastikan, mendingan kita unbox aja dulu ya, apa yang ada di dalam paket penjualannya ini. Kemudian untuk baterainya, saya cek juga dia di 5160 mAh dengan fast charging 18 watt. Dan yang menarik lagi, dia sudah ada NFC ya, di level harga segini. Kemudian kameranya 50 megapiksel AI dual kamera dengan layar besar 6,88 inci. Powered by Xiaomi HyperOS. Kemudian, bener ya baterainya ya. Tadi saya lihat di GSM ada segini juga. Sisanya yang belum kita bahas adalah refine and stylish design, udah, layar sudah. Ini warna midnight black ya. Dan untuk yang ini tidak ada logo Hi-Res Audio. Yuk kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya ini. Oke, di dalamnya langsung disuguhi smartphone-nya yang dibalut plastik kayak gini. Semua highlight fiturnya sudah tadi kita lihat. Tinggal ditarik kayak gini dan keangkat dengan soft case ya. Dan di sini ada SIM tray ejectornya berbentuk bundar seperti itu. Kemudian ini bisa dibuka. Saya mempertanyakan kenapa nggak partisinya di atas aja ya, biar lebih melindungi si smartphone-nya dalam kotak. Mungkin kotaknya udah cukup tebal, jadi Xiaomi pede. Kemudian kita dapat panduan mulai cepat, kartu garansi, dan greeting. Lanjut lagi, ini dia soft case-nya. Oke, yang ini warna bening, nggak kayak Redmi 13 series, Redmi Note 13 series yang pakai soft case warna abu-abu solid ya. Ada tombol power yang dibolongin, artinya fingerprint scanner. Kok saya mau ngomong infrared? Fingerprint scannernya ada di tombol power. Tidak ada lubang selain untuk jack audio, mungkin tidak ada infrared blaster berarti ya. Tapi nanti kita lihat lah. Terakhir ada kepala chargernya 33 watt. Tapi kan dia fast chargingnya 18 watt ya. Kenapa dikasih lebih malah chargernya? Oke, kita syukuri aja dulu. Sementara itu untuk kabel data atau kabel chargingnya Type A to Type C dengan aksen warna putih dan habis ya. Di sini tidak ada apa-apa. Ini dia Redmi 14C penampakannya saat pertama dibuka di kota Cimahi. Ini warna hitam. Jadi warna hitam ini nggak punya gradasi seperti di foto di kardusnya tadi ya. Kalau yang warna lain tuh ada gradasi dari kayak yang ungu, kayaknya itu ungu ke atasnya ke silver. Kalau warna hitamnya polos saja kayak gini dengan finishing glossy dengan sedikit sentuhan starry ya di back covernya. Mungkin kurang kelihatan di kamera saya. Harus dekat banget mungkin. Nah, untuk kameranya 50 megapiksel yang kanan, yang ini sepertinya antara makro atau portrait saja. Yang ini lingkaran yang bawah hanya pemanis bertuliskan 50 megapiksel AI kamera. Yang atas ada LED flash satu saja dan kamera frame-nya bundar. Terbuat dari kaca dan masih menonjol dari back cover-nya. Sementara sisi kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, kemudian volume rocker. Frame-nya lurus seperti ini dan di sisi atas ya hanya ada jack audio 3,5 mm. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray, kita akan buka. Ini storage-nya sudah besar ya, 256 GB. Tapi apakah masih dapat slot micro SD? Kemungkinan besar masih. Saya udah mau bilang hybrid atau bukan. Cuma kalau udah kayak gini biasanya nggak hybrid ya, dedicated. Tuh, bener kan? 2 nano SIM card plus 1 micro SD dedicated. Dan di sisi bawah hanya ada mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Desainnya sama seperti beberapa smartphone di level harganya. Mengotak
Cuma ini layarnya makin besar ya, 6,88 inci. Yang lain kan kebanyakan 6,7-an. Dengan bezel yang segera akan kita lihat sebentar lagi. A few moments later. Ya, sudah masuk ke home screen, sudah saya setup juga, dan teman-teman bisa lihat bezel kiri kanannya lumayan tipis, bawah lebih tebal, atas sedikit lebih tebal dibanding kiri kanan ya, dan ada notch berbentuk huruf V. Agak ke U sih, tapi kayaknya V deh ya itu ya. Kemudian sudah terpasang anti gores juga, dan fingerprint scannernya apakah instan? Sedikit delay ya. Tuh, sedikit delay sebelum dia mulai animasinya. Kemudian kita akan lihat untuk bloatware-nya di HyperOS ini apakah masih banyak. Ada Agoda, Amazon Shopping, Block Puzzle, Booking.com, Bubble Shooter, kemudian Dash Settle 6, Facebook, lanjut, Lazada, Jewels Blast, LinkedIn 10, kemudian Mobile Legends 11, Netflix 12, kemudian Spotify, Snackzone.io, Shopee 15, Tokopedia, Telfan, TikTok, WebS Office, WordTrip 20 pas ya. Kemudian kita langsung masuk ke About Phone-nya. Biasanya ada di paling atas untuk Xiaomi ini. Ya, storage-nya 256 GB, terpakai 26,5 GB. Free-nya berarti sekitar 228. Ya, 229,5 GB. Sorry, barusan ada gangguan, ada telepon masuk. Kemudian untuk Android-nya, Android 14 dengan security update-nya 1 Agustus. Sekarang udah akhir September ya. Kemudian detail info and specs. Nah, ini nggak disebutin nih, octa-core aja maksimal 2 GHz. CPU-nya namanya apa? Biasanya kalau CPU-nya bagus, brand nggak sungkan-sungkan nyebutin karena jadi salah satu kelebihan. Kalau cuma disebutin powerful octa-core jadi tanda tanya malah ya. RAM 8 GB, kemudian sudah, sisanya tinggal Android versionnya dan oh ya, layarnya ini kalau nggak salah HD Plus saja. Nanti kita coba screenshot dan lihat detailnya ya di galeri. Saya mau ngecek dulu untuk refresh rate-nya. Refresh rate-nya default, tapi bisa ganti ke custom. Dan di custom ini bisa pilih 60 atau 120 Hz, up to. Kalau up to berarti bisa naik turun dong ya, nggak statis. Mudah-mudahan kayak gitu. Sekarang kita cek di galeri, screenshot yang barusan saya ambil. Infonya ada di 720 x 1640 pixel ya. Jadi HD plus untuk resolusi layarnya. Kemudian untuk kameranya saya akan cek sedikit juga. Ada zoom 2 kali. Ingat, ini kan sensornya 50 megapiksel. Jadi bisa lossless atau in sensor zoom 2 kali. Atau pixel binning juga ya, 4 pixel jadi 1 buat performa low lights yang lebih baik biasanya. Ada time lapse, kemudian ada video dengan perekaman maksimal di Full HD 30 fps untuk kamera belakang, kamera depan sama Full HD 30 fps, kemudian mode portrait, night 50 megapiksel dan sudah. Xiaomi tidak menyediakan mode Pro ya, dan juga tidak ada mode-mode lainnya. Slow motion nggak ada ya? Iya, nggak ada slow motion juga. Makro nggak ada. Adanya watermark. Oke, jadi lensa kedua itu fungsinya buat portrait atau depth saja. Ini ada beautification, bisa dimatikan juga. Dan sudah, kira-kira seperti itu. Apa yang ditawarkan Xiaomi Redmi 14C ini? Teman-teman boleh tanya di kolom komentar apa yang mau dibahas di video reviewnya. Insya Allah kalau sehat, ada umur, ada rezekinya, dibuatkan reviewnya terpisah, termasuk saya mau ngetes untuk kameranya. Karena kebanyakan kamera 50 megapiksel zaman now di handphone sejutaan udah pada bagus ya, asalkan dihadapkan pada kondisi yang ideal. Untuk pembelian, linknya akan ada di deskripsi atau saya munculkan juga produknya di video ini. Sekarang YouTube udah bisa shopping langsung kan ke Shopee. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang memang lagi berencana punya smartphone baru, nambah atau ganti dengan budget maksimal 2 juta. Karena biasanya Redmi 14C atau Redmi number yang ada belakangnya huruf C itu dibanderol di bawah 2 juta. Mudah-mudahan ya. Ini storage-nya 256 GB, kemudian layarnya besar 6,88 inci,
Baterainya 5160 mAh dengan fast charging 18 watt, kameranya 50 megapiksel, RAM-nya 8 GB, sudah Android 14. Dan apa tadi ya? Yang belum. 120 Hz layarnya ternyata bukan 90 Hz. Jadi silakan cek lagi sekali lagi di deskripsi link untuk pembeliannya. Saya sudahi dulu unboxingnya di sini. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.